created by. Tahukah kalian, biasanya penjual kelapa parut sering membuang air kelapanya begitu saja. Padahal air kelapa ini bisa dimanfaatkan loh untuk menjadi produk bioteknologi konvensional. Sebenarnya apa sih bioteknologi konvensional itu? Nah, buat yang belum tahu, bioteknologi konvensional itu adalah bioteknologi yang memanfaatkan organisme secara langsung untuk menghasilkan produk barang dan jasa yang bermanfaat bagi manusia melalui proses fermentasi. Salah satu contoh bioteknologi konvensional yang akan kami buat yakni nata de coco yang memanfaatkan air kelapa. Sebelum membuat nata de coco, kalian harus menyiapkan alat dan bahan berikut ini ya. Tahap pertama yang perlu dilakukan yaitu menyaring air kelapa sampai benar-benar tidak ada kotoran. Selanjutnya, masukkan air kelapa tersebut sebanyak 1 liter ke dalam panci, lalu tambahkan gula sebanyak 100 gram. Nah, gula ini merupakan sumber karbon bagi pertumbuhan bakteri Acetobacter psyllinum dan sumber karbon ini merupakan faktor penting dalam proses fermentasi. Bakteri untuk menghasilkan nata membutuhkan sumber karbon bagi proses metabolismenya. Glukosa akan masuk ke dalam sel dan digunakan bagi penyediaan energi yang dibutuhkan dalam perkembangbiakannya. Untuk proses memasaknya, tidak memerlukan waktu yang lama, cukup sampai gula larut dan tidak perlu sampai air kelapa mendidih. Apabila gula nanti sudah larut, maka matikan kompor dan tunggu hingga air kelapa mendingin. Kemudian, pindahkan air kelapa yang sudah dingin tadi ke wadah plastik dan beri tambahan 2 sendok makan asam cuka, lalu aduk hingga rata. Lalu, tambahkan ZA sebanyak 10 gram dan aduk sampai ZA benar-benar larut. ZA ini merupakan sumber nitrogen. Penambahan sumber nitrogen bertujuan untuk meningkatkan aktivitas Acetobacter psyllinum dalam memproduksi nata. Langkah selanjutnya yaitu menambahkan starter atau bibit nata sebanyak 100 ml dan diaduk sampai rata. Kemudian, siapkan koran, lalu tutup bagian atas wadah plastik menggunakan koran dan ikat menggunakan karet gelang. Selanjutnya, letakkanlah wadah ini di tempat yang permukaannya datar dan pastikan selama proses fermentasi ini, wadah tersebut tidak tersenggol sedikit pun. Proses fermentasi pada nata de coco ini berlangsung kurang lebih selama 11 hari. Pada hari ketiga, mulai terbentuk lapisan tipis di atas permukaan substrat. Warnanya putih seperti serabut halus dan sudah mengeluarkan bau asam. Lapisan ini dari hari ke hari akan semakin tebal, seperti yang dapat diamati pada perubahan nata dari hari ke-4 hingga hari ke-11 sebagai berikut. Enzim yang berperan dalam proses pembuatan nata de coco ini dapat kamu lihat pada tabel berikut. Setelah hari ke-11, pemanenan nata de coco ini dapat dilakukan. Buka penutup nata secara perlahan dan amati apakah bentuk nata sudah bagus dan layak untuk dikonsumsi.
Selanjutnya, ambil nata de coco dan cuci menggunakan air yang mengalir. Kemudian, rendam nata menggunakan air bersih selama kurang lebih 1-3 hari. Air rendaman ini harus rutin diganti setiap harinya. Setelah direndam beberapa hari, nata dapat kamu potong-potong sesuai selera. Kemudian, masak air dan juga gula hingga larut. Lalu, tambahkan pandan untuk menambah aroma wangi pada nata de coco. Kemudian, masukkan nata de coco dan masak nata de coco tersebut hingga matang. Setelah matang, kamu dapat mengolah nata de coco ini menjadi makanan atau minuman favorit kamu. Sebagai contoh, kami membuat es serut melon nata de coco. Demikianlah proses pembuatan nata de coco yang dapat kami sampaikan. Buat kalian yang penasaran, bisa banget nih cobain buat sendiri di rumah. See you on next video.